Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, supir penganiaya dokter koas telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sementara itu LHKPN milik Dedi Mandriansyah ini ayah dokter Lady Aurelia ini kini tengah dibidik KPK. Kasus penganiayaan dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan berbuntut panjang. Kasus ini tak hanya di bawah penyelidikan polisi, namun KPK juga mulai menyoroti keluarga Lady Aurelia Pramesti. LHKPN ayah Lady yang saat ini menjadi Kepala BPJN Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah, menjadi sorotan. Dalam LHKPN tahun 2023, tercatat Dedi miliki tanah dan bangunan senilai 750 juta, mobil senilai 450 juta, dan harta bergerak lain senilai 830 juta. Dedi juga miliki surat berharga senilai 670 juta dan uang kas sebesar 6,7 miliar rupiah. Total harta Dedi Mandarsyah mencapai 9,4 miliar rupiah. Saat ini KPK menganalisa kewajaran penambahan harta milik Dedi. Tidak tertutup kemungkinan Dedi akan diperiksa jika KPK memerlukan klarifikasi atas harta kekayaan miliknya. Sementara harta kekayaan Dedi terus mengalami peningkatan sejak 2019 hingga 2023 lalu. Pada tahun 2019, harta kekayaan Dedi sebesar 6,4 miliar rupiah. Dalam waktu 5 tahun, harta kekayaan Dedi meningkat sebanyak kurang lebih 3 miliar rupiah. Saat ini polisi menetapkan supir keluarga Lady, yaitu Fadila alias Datuk, sebagai tersangka penganiayaan Lutfi, seorang dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Pelaku pun mengaku bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang satu-satunya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran terpancing emosi dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan terhadap majikannya. Motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon ya, terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial Ibu SM. Ya, ini ibu dari teman korban yang bernama LD, sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Namun menurut kuasa hukum keluarga Lady, Fadila bukan hanya seorang supir, tapi juga memiliki hubungan keluarga dengan majikannya. Sementara ibu Lady, Sri Melina, menemui Dr. Lutfi untuk membicarakan jadwal jaga putrinya saat Natal dan malam Tahun Baru. Adalah sopir dan juga memang ada hubungan keluarga. Ibu Lina ini sebenarnya bertujuan untuk berkomunikasi. Mungkin dia menganggap anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan rekan sesama mahasiswa, sesama peserta koas gitu. Akibat perbuatannya, supir keluarga Lady dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Hukuman penjara maksimal 5 tahun pun menanti pelaku. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, seperti kasus ini agak-agak mirip dengan Mario Dandi kemarin ya, yang tadinya kasus penganiayaan, tiba-tiba merembet ke harta kekayaan orang tuanya. Ulah anak, orang tua meradang. Kok ulah anak jadinya orang tua nih yang ke bawah-bawah gitu ya. Tapi ya kemudian memang masih diselidiki juga ya terkait dengan LHKPN-nya, walaupun dari masyarakat ini mencurigai sejumlah hal begitu ya. Ini menjadi komitmen ataupun integritas KPK juga nih. Bagaimana kemudian memang sejumlah pejabat kebanyakan memang sudah melaporkan LHKPN. Tapi yang dipertanyakan bukan masalah melapor atau tidaknya, tapi akurat atau enggak nih datanya. Benar, gitu. karena hasilnya itu setiap tahun itu meningkat terus ya. Jadi harus dipertanyakan apakah valid atau tidak.